Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Asyifa Amisaliani, Fani Patika Marcelinda, Irma Nopianti Pasaribu, dan saya sendiri Eltina Rapida Ajija akan menjelaskan mengenai explanation in science atau penjelasan dalam sains. Penjelasan. Satu tujuan penting sains adalah mencoba dan menjelaskan apa yang terjadi di dunia maupun di sekitar kita. Misalnya, kita mungkin ingin tahu mengapa lapisan ozon sedang habis sehingga mencoba dan melakukan sesuatu tentang hal itu. Dalam kasus lain, kita mencari penjelasan ilmiah hanya untuk memuaskan keingintahuan intelektual kita. Ingin mengerti lebih banyak tentang bagaimana dunia bekerja. Secara historis, pencarian penjelasan ilmiah telah dimodifikasi oleh kedua tujuan tersebut. Skema model penjelasan Hempel dapat ditulis sebagai berikut. Undang-undang umum fakta khusus. Fenomena dapat dijelaskan disebut penjelasan, dan hukum umum dan faktor tertentu yang melakukan penjelasan disebut ekvivalens. Penjelasan Newton cocok dengan model Hempel. Pertama, persen phenomenon dijelaskan dengan menunjukkan bahwa itu harus begitu, mengingat hukum alam ditambah beberapa fakta tambahan. Kedua, setelah Newton, tidak ada lagi misteri mengapa orbit planet bersifat elips. Hempel sadar bahwa tidak semua penjelasan ilmiah sesuai dengan modelnya. Hubungan penjelasan dan prediksi. Setiap kali kita memberikan penjelasan hukum dari suatu fenomena hukum dan fakta-fakta tertentu akan memungkinkan kita untuk memprediksi terjadinya fenomena jika kita belum mengetahuinya. Setiap penjelasan ilmiah berpotensi menjadi prediksi. Setiap prediksi yang andal berpotensi menjadi penjelasan. Penjelasan dan prediksi secara struktural, simetris, dan ketidakrelevanan. Model hukum penutup memang menangkap banyak penjelasan ilmiah yang sebenarnya cukup baik, namun juga menghadapi sejumlah contoh yang canggung. Secara khusus, ada kasus yang cocok model hukum penutup, tetapi secara intuitif tidak dianggap asli penjelasan ilmiah. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa model Hempel terlalu liberal, yaitu mengizinkan hal-hal yang seharusnya dikecualikan. Sejumlah filsuf telah memberikan penjelasan covering law model yang mendukung berbasis hukum kausalitas. Detailnya bervariasi, tetapi ide dasar di balik hukum ini adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dan penyebabnya. Contohnya adalah penjelasan Newton tentang mengapa orbit planet berbentuk elips. Penjelasan tersebut cocok dengan covering law model karena Newton menyimpulkan bentuk orbit planet dari hukum gravitasinya, ditambah beberapa fakta tambahan. Tetapi, di sisi lain, penjelasan Newton juga bersifat kausal, karena elips orbit planet disebabkan oleh gaya tarik gravitasi antara planet dan matahari. Banyak filsuf mendukung hukum kausalitas karena mereka berpikir hal itu dapat menghindari beberapa masalah yang dihadapi oleh covering law model. Contohnya adalah pada masalah tiang bendera. Ketinggian tiang bendera adalah penyebab bayangan itu memiliki panjang 20 meter. Tetapi, bayangan yang panjangnya 20 meter bukanlah penyebab keberadaan tiang bendera tinggi 15 meter. Jadi, tidak seperti covering law model, penjelasan hukum kausalitas memberikan jawaban yang benar dalam kasus tiang bendera. Hal itu mengikuti intuisi kita bahwa kita tidak dapat menjelaskan ketinggian tiang bendera dengan menunjuk ke panjang bayangan yang ditimbulkan. Pada masalah tiang bendera ini memberitahukan bahwa covering law model tidak dapat mengakomodasi fakta bahwa penjelasan adalah hubungan asimetris. Lalu, apa sih itu hubungan asimetris? Hubungan asimetris adalah suatu hubungan antara variabel, yaitu suatu variabel akan mempengaruhi variabel lain, tetapi sifatnya tidak timbal balik. Hukum kausalitas jelas merupakan asimetris relasi juga. Contohnya adalah jika X adalah penyebab Y, maka Y bukan penyebab X. Kita bisa mengambil contoh bahwa jika korsleting menyebabkan kebakaran, maka api jelas tidak menyebabkan hubungan arus pendek.
Covering law model mengalami masalah ketidakrelevanan karena tidak secara eksplisit mengharuskan penjelasan ilmiah mengidentifikasi penyebab fenomena yang ingin kita jelaskan. Sehingga banyak filsuf yang menyimpulkan bahwa konsep kausalitas, meskipun bermasalah, sangat diperlukan untuk bagaimana kita memahami dunia. Jadi, ide hukum berbasis kausalitas dari penjelasan ilmiah tampaknya lebih dapat diterima daripada yang diterapkan pada zaman Hempel. Menurut banyak filsafat, ada beberapa alasan logis mengapa sains tidak akan pernah bisa menjelaskan segalanya. Hal ini dikarenakan untuk menjelaskan sesuatu apapun itu, kita perlu memanggil orang lain untuk mengetahui apakah ini dapat dijelaskan atau tidak. Seberapa banyak ilmu pengetahuan di masa depan dapat menjelaskan. Nah, penjelasan inilah yang memberikan kita harus menggunakan sesuai hukum dan prinsip dasar tertentu. Beberapa filsafat telah mengatakan bahwa semua fenomena yang ada di alam ini tidak dapat dijelaskan oleh sains. Berbagai ilmu bertujuan untuk menjelaskan berbagai jenis fenomena. Fisika biasanya dianggap sebagai ilmu paling dasar karena objek penelitian ilmiah lainnya pada akhirnya terdiri dari partikel fisik, di mana organisme terdiri dari sel, sel terdiri dari air, asam nukleat, protein, gula, dan lipid. Akan tetapi, molekul sendiri terdiri dari atom, di mana atom ini merupakan partikel fisik. Oleh karena itulah, objek penelitian para ahli akhirnya hanya entitas fisik yang sangat kompleks. Para filsafat sering meminta pemahaman ganda untuk menjelaskan mengapa psikologi tidak dapat direduksi menjadi fisika atau kimia. Akan tetapi, pada prinsipnya, penjelasan ini berlaku untuk sains tingkat tinggi. Setiap asbak individu jelas merupakan entitas fisik, seperti segala sesuatu yang lain, yaitu di alam semesta. Demikian tadi penjelasan mengenai materi kami. Kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan materi. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.